Saudaraku yang kekasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena sudah memimpin kita di dalam merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Paskah 5 hari yang lalu. Dan IGNC boleh reopen dan kita boleh bersama-sama merayakan dan memproklamirkan kebangkitan Tuhan Yesus bagi dunia. Kuasa kebangkitan Kristus telah mengubah para murid yang letih, yang lelah, yang lesu menjadi bersemangat untuk hidup dan untuk melayani Tuhan. Para murid yang ketakutan dan bersembunyi menjadi berani dan giat mengabarkan Injil Kristus, kematian dan kebangkitan Tuhan. Dari kehilangan harapan, murid-murid menjadi penuh harapan yang pasti. Harapan yang dibuktikan dan diteguhkan dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Permisi tanya, apakah kebangkitan Tuhan Yesus juga mengubah saudara menjadi baru? Adakah perubahan yang lebih baik terjadi dalam hidup saudara, keluarga saudara, dan juga dalam pekerjaan, pelayanan, dan semua aspek hidup saudara? Sungguhkah diubah menjadi lebih baik, menjadi lebih baru? Nah, hari ini saudara, saya ingin mengajak kita melihat salah satu perubahan, yaitu sebuah kebenaran yang sejati. Hari ini kita akan pikirkan sebuah tema yang saya beri judul, yaitu makna baru dari kematian. Menurut saudara, kenapa kematian menjadi musuh yang terbesar bagi umat manusia? Kematian itu dianggap sebuah misteri yang terselubung. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa menebak bagaimana dan apa yang akan terjadi di balik kematian. Kematian itu ibarat sebuah teka-teki yang gelap. Sungguh-sungguh tidak ada jawaban yang pasti. Tidak heran kematian menjadi semua momok yang menakutkan semua manusia pada umumnya. Kematian membawa perpisahan yang menyedihkan. Sebab manusia tidak tahu harus bagaimana menghadapinya dengan tepat, dengan benar, dan dengan baik. Apakah saudara juga termasuk orang yang bingung, yang takut, dan tidak siap menghadapi kematian? Nah, hari ini kita akan belajar melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Ada perubahan dalam arti, dalam makna, dalam fokus, dalam tujuan, dan arah dari kematian umat manusia. Yang pertama, kematian adalah keuntungan. Mari kita baca surat Filipi pasal 1 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini adalah tulisan Rasul Paulus. Rasul Paulus tadinya adalah seorang yang terkemuka, terhormat, ahli Taurat, orang Farisi, murid yang paling top dari guru Taurat zaman itu, punya kedudukan yang tinggi, dihormati di kalangan Israel, dari kalangan atas. Dia punya segala-galanya. Namun hatinya tidak damai. Hatinya tidak ada ketenangan, hampa dan kosong. Lalu dia memilih menjadi seorang penganiaya jemaat Tuhan. Sampai akhirnya dalam perjalanan menuju ke Damsyik, dia ditangkap oleh Tuhan Yesus. Oleh anugerah Tuhan, kemudian dia diselamatkan. Setelah mengenal Yesus Kristus, Rasul Paulus menerima sukacita pengampunan, menerima damai sejahtera, dan kepastian keselamatan. Sebab itulah dia berkata, setelah mengenal Kristus dan kebangkitannya, semua hal di dunia dalam hidupku ini tidak ada artinya. Ibarat sampah, dia katakan. Ibarat kotoran manusia. Oleh kebangkitan Kristus, kemudian Rasul Paulus berkata bahwa kematian itu sama dengan keuntungan. Tadi ayat yang kita baca. Kenapa keuntungan? Karena kalau dia mati, dia katakan akan segera bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu jauh lebih indah, jauh lebih mulia. Sebab dia pun akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kemudian Rasul Paulus menyaksikan bahwa itulah hal yang paling baik dan paling indah dalam hidupku.
ayat 23 kalau saudara baca seterusnya. Sebab itu kata Rasul Paulus, bila masih diberi kesempatan hidup, dia akan terus melayani dan berbuah bagi Tuhan Yesus. Itu dia 22. Jadi mati adalah keuntungan, tapi kalau belum mati, Paulus mengatakan aku akan berbuah bagi Tuhan. Nah, ini sejajar dengan surat 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai 58. Ketika Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat Korintus bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu membuat semua orang percaya mengalami kemenangan seperti Tuhan Yesus. Yang menang atas maut, atas dosa, dan atas iblis. Dan Rasul Paulus menasihati kita agar lebih giat melayani pekerjaan Tuhan, sebab ada upah yang kekal di sorga. Saudaraku, orang dunia menganggap kematian adalah sebuah bencana, sebuah kutukan, kecelakaan, tragedi, atau kedukaan yang tanpa harapan. Namun bagi kita, sebaliknya, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kematian adalah sebuah keuntungan. Sebab kita tahu pasti bahwa kita akan segera bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan kita akan mengalami kemuliaan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita yang sudah bangkit dari kematian. Semua pekerjaan kita bagi Kristus tidak akan sia-sia, melainkan ada mahkota kebenaran yang menanti kita, yang percaya dan setia sampai akhir. Itulah keuntungan yang terbesar, keuntungan yang terindah, keuntungan yang termulia. Sebab itu, saudaraku, kita dapat dengan yakin berkata, bagi orang percaya, kematian itu adalah sebuah keuntungan yang besar. Amin. Yang kedua, kematian adalah pindah rumah. Mari kita baca Injil Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini perkataan Tuhan Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Sebelum dia mati disalibkan, sebelum dia bangkit dari kematian, Yesus menghibur para murid-muridnya, supaya mereka jangan sedih, jangan kecewa, jangan gelisah, menghadapi berbagai kesulitan dan penderitaan di dunia ini. Sebab semua yang ada di dunia ini hanyalah sementara saja. Apapun itu, sementara dan fana adanya. Tapi Yesus berkata, percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Bapa di sorga, percayalah kepada Tuhan Yesus, bahwa firman Tuhan itu tidak pernah salah. Di rumah Bapa di sorga ada banyak tempat. Dan Tuhan Yesus akan kembali ke sorga setelah menggenapkan seluruh pekerjaan keselamatan bagi manusia. Dan di sana dia akan sediakan tempat bagi semua orang yang percaya. Bagi saudara, bagi saya yang percaya. Dan kelak pada saat kematian tiba, Tuhan Yesus yang akan menjemput orang yang percaya menuju ke sorga. Jadi Tuhan Yesus tidak mengutus malaikat melakukannya. Tidak mengutus nabi melakukannya. Tapi Tuhan Yesus melakukannya sendiri, menjemput setiap orang percaya ke sorga. Jadi kematian bagi orang percaya adalah berpindah tempat, pindah rumah. Dari rumah yang di bumi yang sementara ini, menuju rumah yang sudah disediakan bagi kita di sorga, yang kekal, yang mulia, yang indah selama-lamanya. Nah, setelah Yesus mati, disalibkan, dan 3 hari kemudian dia bangkit dan hidup kembali, kebangkitan Tuhan Yesus itu membuktikan bahwa perkataan dia di Yohanes 14 itu adalah 100% benar. Ditambah lagi 40 hari kemudian dia naik ke sorga. Itu meneguhkan
bahwa perkataan Tuhan Yesus, firman Tuhan itu 100% benar, tanpa salah. Jadi saudara, ketika kita membaca perkataan Tuhan Yesus, kita harus punya keyakinan yang sama. Ketika Tuhan Yesus mengatakan engkau pasti diselamatkan, engkau pasti mendapat rumah Bapa di sorga, harus percaya 100% benar, jangan curiga. Curiga perkataan Tuhan Yesus sama dengan meremehkan dan merendahkan Tuhan Yesus. Hati-hati. Saudara, pindah rumah di dunia ini seringkali merepotkan, bukan? Karena ada banyak barang yang akan dibereskan, dipack, ya, dimasukkan dos-dos, lalu kemudian akan cari pengangkutan untuk pindah ke rumah yang baru, lalu di rumah baru perlu dibuka lagi semua packing itu, dan bungkusan-bungkusan dan perabot-perabot, kemudian akan susun lagi. Kalau rumahnya lebih kecil, lebih merepotkan lagi, bukan? Karena barang-barang bertambah, rumah tambah kecil. Tapi kalau kita pindah ke rumah yang besar, yang mewah, mungkin nggak begitu merepotkan. Dan kalau tidak harus bawa barang-barang yang lama, semua perabotan nggak perlu dibawa, semua pakaian, barang-barang nggak perlu dibawa, karena nanti akan beli yang baru semua. Nah, itu sungguh-sungguh menyenangkan, bukan? Sebab semuanya baru. Perabot baru, pakaian baru, peralatan baru, rumah lebih besar, lebih mewah. Nah, ini pindah rumah yang menyenangkan walaupun melelahkan. Begitu pula dengan kematian, saudaraku. Bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kematian itu ibarat pindah rumah. Dari rumah dunia yang sementara, yang bisa rusak, yang bisa tua, rumah yang jelek tanda kutip, yang kecil, yang sesak, yang penuh dengan barang-barang lama, dan penuh dengan persoalan juga di bumi ini, kita akan pindah rumah. Rumah yang baru, rumah Bapa di sorga, yang mewah, lebih dari istana. Rumah yang indah, yang mulia, yang sempurna, yang kekal. Wow, semuanya baru. Gak ada yang lama, semua ditinggalkan yang lama. Dan kita akan diberi yang baru dan yang sempurna. Pasti 100% akan sangat-sangat membahagiakan, bukan? Kalau pindah rumah yang sedemikian. Dari yang sementara ke yang kekal selama-lamanya. Itu sebabnya dalam 1 Korintus 15 ayat 47 sampai 48 Rasul Paulus menjelaskan bahwa kematian orang percaya itu ibarat berpindah dari yang dapat binasa menjadi yang tidak dapat binasa. Berpindah dari debu yang fana, tubuh kita ibarat debu, menuju ke sorga yang mulia, yang kekal dan sempurna. Puji Tuhan, sebuah janji dan pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus. Dan dibuktikan dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Saya ingat sebuah cerita tentang seorang yang menjual karangan bunga. Suatu hari ada pesanan karangan bunga untuk kantor yang baru buka, peresmian kantor baru. Juga ada pesanan bunga dari orang yang meninggal untuk yang duka cita. Tapi ketika bunga diantarkan itu, salah antar. Bunga untuk peresmian kantor baru diantar ke rumah duka, tempat orang yang meninggal. Nah, ketika keluarga orang yang meninggal itu menerima karangan bunga itu dengan papan tulisannya, agak kaget sebab tulisannya adalah selamat berpindah ke tempat yang baru. Agak kaget, biasanya kan turut berduka cita. Namun, yang meninggal itu, si almarhum adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya Tuhan. Dan anak-anaknya, keluarganya juga sungguh-sungguh sudah percaya, orang Kristen yang mengenal Tuhan Yesus. Mereka tersenyum. Mereka manggut-manggut. Sebab mereka tahu pasti bahwa roh ayah mereka memang telah dijemput oleh Tuhan Yesus kembali ke rumah Bapa. Itu sebabnya menerima kiriman karangan bunga yang salah itu, mereka tidak marah. Mereka tidak kecewa. Malah bertambah sukacita dan manggut-manggut tanda setuju dan berkata, memang
ayah kita sudah dijemput oleh Tuhan Yesus pindah rumah. Dari rumah dunia yang sementara ke rumah Bapa di sorga yang selama-lamanya. Selamat berpindah ke tempat yang baru. Permisi tanya, apakah saudara masih takut menghadapi kematian? Kenapa takut? Saudara belum yakin diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Saudara belum yakin dosamu diampuni? Saudara belum yakin pasti bahwa Tuhan Yesus yang akan menjemput saudara ke sorga? Bila saudara belum yakin, belum sungguh-sungguh yakin 100%, masih ragu, malam ini, demi nama Tuhan Yesus yang bangkit, saya sebagai hamba Tuhan mohon kepada saudara rendah hati dan menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Dengan rendah hati mengatakan, ya Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Aku tidak bisa selamatkan diriku sendiri. Tuhan, selamatkan aku. Aku mau sungguh-sungguh percaya kepadamu sebagai Juru Selamatku dan Tuhanku. Maka Tuhan Yesus akan membuka jendela sorga, mencurahkan sukacita pengampunan bagimu, dan memberimu damai sejahtera, memberimu kepastian di dalam hatimu, mengutus Roh Kudus di dalam kamu untuk menegaskan dan bersaksi bahwa kamu adalah anak Allah yang asli. Dan kamu dapat kepastian keselamatan itu. Amin. Nah, bila saudara sudah yakin selamat, permisi tanya, kenapa harus takut kematian? Bukankah siap atau tidak siap? Bila waktunya sudah tiba, Tuhan panggil, saudara harus menjawab, ya Tuhan, aku siap bertemu dengan Tuhan. Itu adalah peristiwa yang terindah, termulia, dan terbaik, bukan? Itu sebabnya mari bersama dengan Tuhan Yesus mengalahkan kuasa maut, mengalahkan kuasa dosa dan kuasa iblis, mengalami kemenangan yang sempurna, kemenangan karena Kristus sudah bangkit. Amin. Saudaraku, memang bagi mereka yang ditinggal oleh orang yang dipanggil Tuhan itu, kita merasa sedih sebab kehilangan kekasih yang kita cintai. Itu normal karena kita punya perasaan. Namun bagi orang yang dijemput oleh Tuhan Yesus itu, yang meninggal itu adalah sebuah berkat besar, bukan? Adalah sebuah sukacita besar, bukan? Itu sebabnya kalau kita harus dijemput, kita harus bersukacita. Bagi yang ditinggal, sedih memang, tapi jangan berlama-lama. Sebab kita yakin kekasih kita yang meninggal itu pergi kemana? Dia berpindah ke rumah Bapa yang di sorga. Nah, jadi boleh bersedih, jangan lama-lama. Supaya ada sebuah kesaksian, kita bisa menguatkan orang lain, menghibur orang lain, bahkan memberitakan kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Sebab itu marilah dengan firman Tuhan ini kita saling menghibur, saling menguatkan, saling membangun, dan memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus itu sebagai jaminannya. Sebab itu katakan, bagi orang percaya, kematian adalah pindah rumah ke sorga. Sebuah makna yang baru. Sebuah arah yang baru. Sebuah tujuan yang baru dari hidup kita di muka bumi ini, bukan? Yang ketiga, kematian sama dengan tidur. Mari kita baca Injil Lukas pasal 8 ayat 52. Demikian firman Tuhan. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis. Dia tidak mati, tetapi tidur. Nah, konteksnya adalah, saudara, anak perempuan Yairus, kepala rumah ibadat, yang berusia 12 tahun, sakit berat, dan kemudian meninggal dunia. Tapi Tuhan Yesus menghibur orang banyak yang sedih dan meratapi anak itu. Yesus bilang, jangan kamu menangis, jangan sedih. Anak itu tidak mati, tapi tidur. Jadi Tuhan Yesus memberikan sebuah makna baru dalam kematian. Bahwa kematian itu sama dengan tidur. Lalu Yesus bilang sama Yairus bahwa anaknya akan selamat dan hidup kembali. Singkat cerita, Tuhan Yesus kemudian membangkitkan anak Yairus. Dan dia yang sudah mati hidup kembali. Ibarat yang tertidur dibangunkan kembali. Itu artinya kematian sama dengan tidur.
akan dibangunkan kembali, akan bangkit kembali. Sebab kebangkitan Kristus menjamin kebangkitan dari orang-orang percaya. Kita bandingkan misalnya dengan Lazarus yang mati. Juga sama, dia ibarat tidur, Tuhan Yesus membangkitkan dia. Ibarat orang yang tertidur di kuburan, kemudian Tuhan Yesus panggil dia, dan Lazarus hidup kembali. Injil Yohanes 11 ayat 25-26, Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku," jadi ketika masih hidup, bukan tunggu mati baru percaya. Setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Yesus bertanya kepada Marta, kepada orang banyak, apakah sungguh-sungguh percaya? Dan orang yang sungguh-sungguh percaya, ketika masih ada kesempatan di bumi ini, kelak akan dibangunkan kembali, dibangkitkan kembali. Nah, saudaraku, anak Yairus dan Lazarus yang dibangkitkan itu adalah bangkit dengan tubuh yang lama. Jadi mereka dibangkitkan itu sementara. Tubuh yang lama nanti akan mati lagi. Ya. Lalu tubuhnya akan dikuburkan dan kembali menjadi tanah. Namun, kebangkitan tubuh orang Kristen yang meninggal dunia nanti kelak dibangkitkan oleh Tuhan Yesus adalah kebangkitan dengan tubuh yang baru, yang rohania, yang mulia, yang tidak akan binasa, yang kekal, yang akan hidup terus selama-lamanya. Itulah yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Tidak akan mati selama-lamanya. Buktinya apa? Kristus yang sudah bangkit dari kematian. Dia juga memakai tubuh kebangkitan yang mulia, yang kekal sifatnya. Yang bisa tembus dinding, muncul tiba-tiba. Yang kemudian menampakkan diri kepada murid dengan ajaib selama 40 hari. Dan akhirnya dengan tubuh kebangkitan itu Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga. Tubuh yang mulia, yang selama-lamanya. Jadi bukan abstrak, konkret. Kelihatan oleh mata kita. Tapi tidak sama dengan tubuh lama yang sementara, yang fana. Tubuh yang baru. Yang bagaimana? Pastinya tunggu waktunya, saudara. Apakah saudara sedih dan kecewa dengan tubuh lama, saudara? Yang mungkin sakit, yang semakin menua karena waktu, karena usia, dan semakin melemah. Ingatlah, saudara, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan harapan yang baru. Harapan yang pasti bahwa kelak kita akan dibangunkan dengan tubuh yang baru. Tubuh kebangkitan yang kuat, yang sehat, yang sempurna, yang mulia, yang indah, yang kekal selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Saudaraku, sesungguhnya istirahat atau tidur itu adalah hal yang baik, bukan? Kalau saudara sudah kerja seharian, apalagi kalau sudah lembur, dan tidak tidur berhari-hari, pasti pengennya itu, aduh aku pengen tidur yang nyenyak, tidur yang pules, dan waktunya cukup bila perlu ditebus kembali. Waktu tidur yang terhilang itu, biasa tidur 8 jam, pengennya 10 jam, 12 jam. Dan kalau sudah bangun dengan tubuh yang segar, yang sehat, yang kuat, hati kita senang, hati kita bahagia. Nah itu yang dikatakan dalam Wahyu pasal 14 ayat 13. Ketika Rasul Yohanes menuliskan firman Tuhan, dia katakan, berbahagialah mereka yang mati atau meninggal di dalam Tuhan. Kenapa bahagia? Karena mereka akan beristirahat atau tidur dari semua jerih lelah mereka di dunia ini. Kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita bisa beristirahat di dalam Tuhan. Dan akan dibangunkan dengan tubuh baru yang indah, yang mulia, yang sempurna, disegarkan, ditambah dengan pahala yang kita terima dari Tuhan, mahkota kebenaran yang kita terima dari Tuhan, karena pekerjaan kita di dalam Tuhan. Sebab itu, saudaraku, bertahanlah dan bersabarlah dalam setiap keadaan, setiap tantangan, setiap penderitaan, setiap kesusahan,
di dunia ini. Tetap beriman kepada Kristus dan kuat di dalam Tuhan. Belajar bersyukur di dalam segala hal. Berharap kepada Tuhan Yesus, sebab kebangkitannya menjamin kepastian hidup kekal di sorga dan pahala yang kekal. Itu tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Harta, jabatan, dan seluruh dunia yang sementara dan fana ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan kekal, dengan harta sorgawi, dengan kebahagiaan sejati yang selama-lamanya di dalam Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti, biarlah suara Roh Kudus terus bekerja, mengingatkan kami bahwa kebangkitan Kristus adalah sebuah berkat yang istimewa yang mengubah seluruh konsep hidup kami, mengubah fokus hidup kami, tujuan hidup kami, sasaran hidup kami, bahkan mengubah falsafah kami tentang kematian. Terima kasih Tuhan untuk semua janji firman-Mu yang selalu ya, selalu amin, 100% benar. Teguhkan iman kami, supaya kami tidak ragu, supaya kami mantap, belajar bersyukur dalam segala hal, belajar menghadapi segala sesuatu dengan tabah, dengan kuat, bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah dengar doa kami. Sebab kami berdoa di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami, penebus kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, yang hidup selama-lamanya. Amin.